wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kata Allah, yauma, pada hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang tidak ada bisa membalas, tidak ada balasan seseorang daripada seseorang syai'ah, sedikit pun. Kapan yang dimaksud hari itu? Ialah hari kiamat. Takutlah kata Allah pada hari kiamat, yang mana pada waktu itu tidak ada seseorang bisa membalas seseorang. Seluruhnya atas sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa membalas seseorang dengan seseorang itu di dunia. Di dunia ini bisa berbalasan, menghulur sama menyambat orang lain, apalagi sampai ke keluarga seorang tua, itu orang lain bisa membalas lebih parah malah. Mengatakan orang lain kurang, itu bisa berbalik. Orang lain bisa mengatakan kita anjing, malah aku tuh kurang, itu anjing. Nah, itu kan berbalas-balasan di dunia. A mengganggu si B, keluarga si B marah, akhirnya membalas ke A, itu bisa lebih parah di dunia. Di akhirat tidak ada yang seperti itu. Di dunia seperti itu. Makanya turun ayat Qisas, itu setara sudah pas. Ketika turun ayat Qisas, yang mungkin orang kita modern mengatakan Islam itu keras, Islam itu kejam, padahal bagi orang yang terzalimi mereka mengatakan itu adil malah. Kenapa kita mengatakan kejam? Karena tidak terkena kezaliman kita. Bagi orang yang keluarganya dizalimi malah mencari seperti itu. Tidak adil hakim yang membunuh keluargamu bebas, hanya dikurung 5 tahun. Kenapa bisa mengatakan demikian? Karena dia sudah terkena keluarganya dizalimi, baru merasakan. Lalu yang bagaimana adil? Karena keluargamu dibunuh, dia harus dibunuh. Nah, hukum mana itu? Islam. Jadi orang-orang yang mengatakan Islam itu hukumnya kejam, sadis, dia karena tidak terkena keluarganya. Padahal itu yang adil, membunuh, dibunuh. Kenapa Islam turun seperti itu? Karena dulu peperangan antara kabilah. Kabilah ini dengan kabilah ini perang. Satu dengan yang lain yang bermusuhan. Satu orang dibunuh, sekampungan kena. Akhirnya Islam turun, datang dibawa oleh Nabi Muhammad, berlakulah hukum Qisas, maka adil, membunuh, dibunuh. Qisas namanya, hak. Hukumannya pas sudah seperti itu. Itu namanya tegas, bukan kejam. Ketika di akhirat tidak ada lagi yang namanya main hakim sendiri, tidak ada lagi. Di dunia ialah yang bisa main hakim sendiri. Maling, nah, jangan sampailah kedapatan orang. Kalau sempat maling dapat dikeroyok, itu selesai. Lebih parah malah dibanding dihukum polisi. Maling paling dihukum polisi 6 tahun 6 bulan. Ada 6 bulan tergantung apa yang dimaling. Tapi kalau dapat orang kampung, wah, lebih kejam dibanding hukuman polisi. Ada malah hukuman, ada malah di satu daerah lama sudah maling kedapatan, wah, dikeroyok sekampungan sampai zakarnya itu dibakar. Itu hilang keturunan. Itu kalau dibakar, itu nikmatnya dunia di situ ada. Kalau itu dibakar, luyoti. Bagaimana bentuknya ya? Tidak ada lagi nikmat dunianya.
hidupnya di dunia ini tidak ada kenikmatan modelnya, hilang rasanya. Bayangkan ya, dibakar oleh orang, ditangkap, ditelanjangi, diambilnya koset, bahasanya orang situ koset. Koset itu bahasa orang Kuala Tungkal. Koset itu pancis. Pancis itu apa koset dibilang? Seluputnya. Zakarnya itu diseluput. Kejam ya. Lebih kejam malah. Yang dimaling berapa lah? Tapi kalau didapat dalam hukum Islam, itu melebihi itu malah. Kalau sekarang itu anggaplah sekitar 1 juta ke atas. Kedapatan maling, potong tangan. Tangan itu miliaran harganya. Andai kata ada orang menawar tangan kita 1 miliar, jual apa tidak? Ada yang mau menjual. Aku tawarlah 1 miliar tangan, tetapi aku potong ya sekarang. Ayo, tidak ada penjuitnya, ada yang mau potong tangan. Berarti mahal. Jadi bayangkan maling 1 juta saja, awas kedapatan. 2 orang saksi laki-laki, kalau perempuan 4 orang saksi. Memang dia keras, tegas, cuman ketat. Harus ada 4 saksi perempuan, atau kalau laki-laki 2 orang saksi. Potong tangan. Jadi kalau potong tangan, cacat seumuran, tahu orang, oh ini bekas maling, ini bekas maling. Bukan hanya tangan yang hilang, tapi kehormatan harga diri. Seumuran orang tahu, oh ini bekas maling. Maka tidak ada yang berani. Nah sekarang selesai lah. Yang baru-baru ini yang di dalam mobil 160 juta hilang. Depan toko Sohaimi lah duit. Makanya kalau tukang jangan memakai yang kelihatan betul, bahwa duit kembang pakai tas ransel. Itu jelas duit isinya. Pakai plastik kantong asoy aja. Kalau dikabari orang tua aja, kan disuruh bawa duit 100 juta oleh orang tua. Masukkan kembang duit deh katanya. Berapa nih Pak? 100 juta itu isinya. Kantong asoy. Ini masih bagus. Betul-betul asoy itu sampah ya. Kita bawa. Ada yang mengintai, orang itu kira paling baik duit isinya dibawa kembang. Paling-paling masukkan duit 10.000, 20.000. Padahal 100 juta isinya. Kita bawa 100 juta pakai aso. Maling nyangka itu duit. Jadi kalau ransel nyangka ini bukan hasil dari kebun, bisa tontonan terus kebun. Karena kawan ada dari kebun, orang Pelangiran punya buat kebun, ambil duit dari bank. Keluar dari bank, memang hasil loh aja. Berapa duit? 130 juta katanya ngambil duit. Mau beli kebun, heran sel 130 juta. Bawa ke Pelangiran. Mudah-mudahan selamat. Khawatir diintai orang. Keluar dari bank, bilang jadi isinya duit. Kita malah bawa 100 juta pakai asoy. Kayak bawa mie 5 bungkus lah. Wattaqu yawman. Jadi tidak ada lagi waktu itu balas membalas, hanya ada satu hukuman, yaitu hukuman Allah. Satu pengadilan, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima pada saat itu syafaat. Dan ada yang bisa memberi syafaat. Kalau di belahan Indonesia di dunia ini bisa masih sokok menyokok hakim, disokok dipilih hukum masih bisa. Makanya hakim itu tidak lama tinggal, paling 6 bulan opor ke daerah lain, tinggal 6 bulan opor lagi daerah lain. Bukan nyaman jadi hakim, dipindah-pindah. Kenapa dipindah-pindah? Supaya tidak akrab dengan daerah setempat. Karena kalau sudah akrab dengan masyarakat, ada masyarakat berkasus, itu main calling-callingan, kali-kong. Jadi tolonglah tuh saudara itu kayak pacarannya. Kenapa? Karena sudah jadi berkawan satu tempat tadi. 6 bulan pindah, 6 bulan pindah. Ya kalau pindah tempat bagus, tempat di pelosok-pelosok.
Di dunia, di akhirat tidak ada syafaat. La tuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun, dan tidak menerima tebusan. Tidak ada tebusan. Ditebus. Di akhirat tidak ada tebusan, tidak ada harga duit, duit tidak ada harga. Yang berharga itu pahala. Nah, itu berharga. Maka kita bisa dapat tambahan pahala. Kapan dapat tambahan pahala? Kalau kita dizolimi oleh orang lain di dunia belum kita balas. Nah, nanti kita bagaimana dia membalas daripada dia menzalimi kita? Caranya pahala dia Allah offer kepada kita. Itu namanya orang yang merugi. Sama kita. Kalau kita zalim kepada orang lain, menghibah, memfitnah, sampai di akhirat, bagaimana cara kita membalas, mendapatkan ampunan dari Allah offer pahala kita ke orang lain. Karena kita zalim kepada orang, rugi kita. Itulah yang paling berharga di akhirat. Amal dunia berharga kalau kita mungkin sekarang duit, karena segala-galanya pakai duit. Kertas tapi bernilai. Tapi di akhirat ada harga duit. Kecuali duit yang kita sumbangkan sewaktu kita tinggal di dunia. Wala hum yunsarun, dan mereka tidaklah dapat ditolong. Yamna'una min azabillah, tidak tercegah daripada azab Allah. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah wahai Bani Israel, Iznajjainakum, ketika kami selamatkan kalian, min ali Fir'aun, bahasa Qur'annya dari keluarga Fir'aun. Dan keluarga dalam tafsirnya dikatakan ialah dari orang-orangnya Fir'aun, anak buahnya. Yasumunakum su'al azab, yang mereka ingin menyiksa kalian dengan su'al azab, dengan siksa yang kuat. Yuzabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka memberikan kehidupan bagi perempuan-perempuan. Anak laki-laki dibunuh, anak perempuan hidup. Kenapa jarang? Disebutkan karena ada ramalan tukang ramalan yang mengatakan bahwasanya akan runtuh kerajaan Fir'aun itu dengan sebab ada anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Akhirnya Fir'aun percaya itu ramalan. Siapapun daripada Bani Israel melahirkan anak laki-laki dibunuh, anak perempuan hidup. Aku Tuhannya orangnya, tapi percaya dengan perdukunan. Bahasanya ahli Fir'aun. Wa kanu yawmal ghalaqi alfin wa sab'umi'ati alfin ghairul mutakhallifin di Misr. Jumlahnya Fir'aun dan tentara-tentaranya waktu tenggelam itu 1.700.000. Banyak itu, bukan sedikit. 1.700.000. Jangan dibayangkan hanya Fir'aun dengan 2-3 orang panglimanya, ya. 1.700.000 jumlah orang-orang Fir'aun itu, keluarga Fir'aun atau anak-anak buah Fir'aun. Wa kanatil khayl ad-dahab 70,000. Kuda 70.000. Banyak. Jadi ada kuda, yang berkuda itulah pasukan yang berkuda kan ada.
ada yang berjalan. Pokoknya jumlahnya 1.700.000. Yang berkuda saja tenggelam 70.000. Wa Bani Israil kan situ mi'ati alfin wa isina alfa. Sedangkan Bani Israil pengikut Nabi Musa ada 620.000. Banyak, 620.000. Wa inda dukhuli Ya'qub bi salatan wa sab'ina nafsan dhukuran wa inathan. Ketika Nabi Ya'qub masuk ke Mesir, Nabi Ya'qub ini awal daripada Bani Israil. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Ya'qub, Ya'qub punya anak Yusuf dari Yahuda dan sebagainya, Binyamin dan sebagainya. Jadi Ya'qub itulah asal muasal ayahnya Nabi Yusuf. Ya'qub ini masuk ke Mesir, itu jumlahnya hanya 70 orang. 70 orang mengikut beliau, 70 orang laki-laki dan perempuan, beranak sampai sekarang di Israel, orang-orang Israel. Dari zaman Nabi Ya'qub ke Nabi Musa, yang kejadian tenggelam itu, yang Nabi Musa jumlah pengikutnya sudah 620.000, itu jaraknya kurang lebih Nabi Ya'qub dan Nabi Musa 400 tahun, arba'umi'ati sana, 400 tahun. Tidak lama itu. Ya'qub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa adalah 4 nabi di antara 400 tahun. Lebih jauh malah Nabi Isa dan Nabi Muhammad 571 tahun. Jarak antara dua nabi, Nabi Ya'qub dan Nabi Musa 400 tahun. Setelah Nabi Ya'qub sampai ke Nabi Musa 400 tahun. Nabi Ya'qub ketika masuk Mesir, jumlah pengikutnya hanya 70 orang laki perempuan. Kawin itu, kawin 400 tahun sampai zaman Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa sudah 620.000, banyak. Itu sudah dibunuh tuh anak-anak laki-laki, sudah dibunuh anak laki-laki oleh Fir'aun. Beranak banyak. Sampai sekarang ternyata yang paling banyak orang Cina. Cina ini banyak. Sampai ke Lanjau ada orang Cina. Maka dia menguasai. Cina mana yang punya di Hong Kong? Cina Lanjau katanya. Wah, Cina Lanjau. Sedikit 2 orang, 3 orang, tapi jadi bos Cina. Siapa? Saya namanya Akong. Cina Lanjau. Jadi bos ya. Di pelosok-pelosok hampir ke belah sana Cina. Paling banyak orang Cina sekarang, Republik Rakyat Cina. Tak berapa ada jumlah. Wa Fir'aun ismuhu Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Fir'aun yang ada zaman Nabi Musa itu namanya Walid namanya. Fir'aun itu bahasa untuk presidenan kita, presiden. Dia namanya Fir'aun di Mesir. Kalau Persia Kaisar, rajanya itu Kaisar. Kalau Indonesia presiden. Kalau di Mesir zaman itu Fir'aun, namanya Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Wa muddatu iddi'aihi al-uluhiyyah arba'umi'ati sana. Ngakunya jadi Tuhan itu 400 tahun. Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan selama 400 tahun, panjang umurnya. Nabi Musa hanya 120 tahun menikah. Jadi tidak lama Nabi Musa, 120 tahun beliau wafat. 2 kali Nabi Muhammad lah, 2 kali umur Nabi Muhammad. Kalau kita 120 tahun itu dia bisa lagi buka. Nabi Musa masih kejar Fir'aun, enggak masih. Zaman itu, kalau kita 60. Ayo nih, judulnya. Aduh, pinggang sakit ya peninian. 60 tahun. Nabi Musa dikejar Fir'aun itu tuh sudah ratusan tahun, meninggalnya beliau 120 tahun. Anggaplah 100 tahun zaman itu.
kuat masih lari. Zaman itu Fir'aunnya saja 400 tahun, hidupnya 400 tahun. Jadi wajar ngaku Tuhan itu wajar. Wa kana yatazawwatu illa kulla arba'ina yawman marratan. Fir'aun ini tidak buang air besar kecuali 40 hari sekali. Waktu 40 hari sekali, kayak apa aromanya? Memang biasanya beliau seperti itu, kayak apa? Makanya tiap hari, cuman buang air besarnya tuh 40 hari sekali. Kalau kita seperti itu sakit kayak itu. Sakit, orang sakit 40 hari sekali buang air besar. Tapi ada apa tidak? Ada. Salah satu seorang tabi'in, muridnya Imam Syafi'i namanya Rabi'. Rabi' itu buang air besar 30 hari sekali. Sebulan sekali baru buang air besar. Namanya Rabi'. Sampai ibunya bilang kepada sahabatnya yang lain, wahai teman-teman Rabi', nasihatilah Rabi' supaya dia jangan buang air besar sebulan sekali. Kenapa? Puasa rupanya. Puasanya itu bukan kayak puasa kita Ramadan. Kalau kita puasa Ramadan, yang tidak ada sebelum puasa, ada pas puasa. Nah inilah penyakitnya kita. Kita makan malamnya sebelum puasa, standar. Pas puasa, berlipat-lipat malah. Kue lapis, bak, apa gitu, yang banjir itu. Manis warna hijau itu apa namanya? Banyak macam-macam yang berpuasa nih wajah-wajahnya. Nah, ini bukan seperti itu. Imam Rabi itu makannya itu sedikit. Sahur bukan, habis itu puasa tiap hari. Jadi yang dikeluarkan itu memang kosong, tidak ada yang dikeluarkan. Sampai dikatakan 30 hari sekali beliau baru buang air besar. Kalau kita sehari sekali. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu asalnya Musya, pakai shin. Bahasa Ibrani mu itu air, sya itu pohon. Musya, air dan pohon. Karena keluarga Fir'aun mendapati Nabi Musa itu antara pepohonan dan air. Dilihat ada ranjang, ternyata isinya adalah anak laki-laki yang dihanyutkan oleh ibunya. Di mana didapat ranjang tadi? Antara pepohonan dan air. Hanyut di atasnya pohon. Maka oleh itu disebutlah oleh Fir'aun Musya, pakai syin, Musya. Oleh bangsa Arab tidak mau tebal bahasanya, maka diringankan menjadi Musa. Sampai dimasukkan dalam Al-Quran Musa. Jadi Musa itu bahasa Ibrani, asalnya Musya. Sedangkan kalau bahasa Musa itu bahasa Arab. Kalau pakai Musa artinya pisau silet. Kita tidak paham juga dulu. Musa pisau silet dalam kamus. Nah, kenapa Nabi Musa itu disebut pisau silet? Ternyata bukan Musa itu tulisannya Musa, tapi pakai shin, Musya, asal muasalnya. Mu itu air, sya itu pohon. Disebut Musya karena didapat antara pepohonan dan air. Masuk dalam bahasa Arab diringankan menjadi Musa. Bahasa Anjar bahasa Ibrani Musya. Ingat kata Allah ketika kami menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun, yasumunakum su'al azab, yang diinginkan oleh Fir'aun memberikan azab. Kemudian yuzabbihuna abna'akum, mereka anak-anak buahnya Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum, pada yang demikian tersebut azab dan keselamatan, bala'un min rabbikum azim, itu adalah ujian dan kenikmatan dari Tuhan kalian yang Maha Agung. Ini ujian kata Allah, ujian.
Bayangkan itu bukan sedikit yang dihanyutkan di dalam laut merah tadi. Banyak orangnya, jutaan orangnya, yang diselamatkan pun ribuan orangnya. Itu cobaan kata Allah. Ya Rabbikum azim, daripada Tuhan kalian yang agung. Fa'anjaynakum idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami pula bagi kalian lautan. Syariatnya Nabi Musa ya, memukul syariatnya itu, sebab-sebabnya. Tapi kami kata Allah yang membelah lautan itu. Fa'anjaynakum, dan kami selamatkan kalian minal gharaqi, daripada tenggelam. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan orang-orang Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat kejadian tersebut. Ayo kalian lihat dalam kekuasaan Allah, dibelah lautan, kemudian selamat kalian daripada kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kalian melihat kata Allah. Ingat kenikmatan itu, jangan dilupakan. Artinya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kalian. Karena Bani Israel sekarang, orang-orang Israel itu ujungnya pastilah yang kakek-kakeknya yang selamat waktu itu. Cek kalau dia punya wasilah nasab abah bin abahnya ujungnya zaman Nabi Musa yang diselamatkan, salah seorang yang diselamatkan oleh Allah, ikut Nabi Musa daripada tenggelam daripada lautan merah. Jadi sekarang pun Bani Israel itu dihitung oleh Allah. Ingat kata Allah, waktu kami menyelamatkan kalian daripada kejaran Fir'aun. Nah, cuman kan sekarang sudah beda, lupa sudah tentang ajaran-ajaran orang-orang itu. Kemudian setelah selamat, wa idwa anna Musa 40 lailatan, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa 40 malam. Ini Nabi Musa diperintah oleh Allah mengasingkan diri 40 hari. Kenapa malam di sini disebut? Di sini malam disebut karena dalam Islam hari itu siang dan malam. Maka dalam Al-Quran disebut 40 lailatan. Padahal Nabi Musa itu puasanya 40 hari. 40 hari malamnya tidak puasa, cuman puasa beliau 40 hari dalam pengasingan. Ketika ingin Allah berikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam Islam masuk hari itu maghrib. Sekarang tanggal berapa ya? Tidak ada kelihatan tanggal. Maghrib 7, 8, anggaplah tanggal 9 Syakban. Karena malam Jumat kan nisfu 9 ya. Itu tanggal 9-nya kapan? Azan maghrib tadi. Azan maghrib masuk tanggal 9. Sampai kapan? Sampai siang besok tanggal 9. Sampai kapan berubahnya? Maghrib petang besok masuk tanggal 10. Jadi satu hari itu dalam Islam siang malam. Makanya di Al-Quran disebut 40 malam Nabi Musa disuruh berpuasa. Padahal bukan malam puasanya, siang. Tapi disebut malam. Kenapa disebut malam? Li'anna laila ma'alus safa wal mursa wal abaya rabbaniyah. Karena malam itu tempatnya hening, kebersihan, pemberian Allah itu malam. Ketika Nabi Musa ingin mendapatkan kitab Taurat, dan ini banyak disakralkan oleh ahli hikmah. Makanya banyak 40 itu. Berapa hari puasa? Ambil 40 hari. Banyak 40. Yasin 40 kali baca dapat ini. Yang sakral itu dalam Islam angka 40, angka 11, angka 7, angka 33. 33 mana? Karena ada hadis tasbih 33.
40 ini dalam Al-Quran, Nabi Musa 40 puasanya, 40 hari. Dan banyak orang itu ngambil zikir ini berapa puasanya, 40 hari. Ngambil wirid ini berapa puasa, 40 hari. Mana dasarnya Nabi Musa diperintah puasa 40 hari. 7 ini pun sakral. Banyak yang 7 itu. Tawaf 7. Hari 7. Apalagi anggota sujud 7. Tidak mungkin sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan seluruhnya sia-sia. Pasti ada angka itu dirahasiakan oleh Allah. Kenapa 7? Sakral itu 7. Sujud 7, tawaf 7, hari 7, penciptaan langit bumi 7. Itu dalam tafsir lain pun 6 bahasa Al-Quran. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Banyak. 7 itu sakral, itu banyak jadi 7. Zikir-zikir ada 7, baca 7 kali. Kalau tidak bisa 7, 11. Kalau tidak mau 40. Sampai 40 hari. 40 hari, 40 hari. 3 hari, 7 hari. Berapa lagi? 20, 25, nyalawi 25 hari, 40 tidak mau ditinggal. 40 ini yang lebih besar biasanya. Turun tanah 3 hari 2 kali. 40 hari bisa khatam Quran, khataman kalian 40 hari baru cerah. Wallahu a'lam. Tapi 40 itu jelas. Kenapa 40? Nabi Musa itu disuruh puasa oleh Allah 40 hari. Baru diberikan Taurat, pemberian Taurat diberikan oleh Allah Taurat setelah berpuasa 40 hari. Sehingga banyak disakralkan 40 hari. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.